Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, wa ilhamal malaikati al-muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah yang masih menerangkan kepada kita tentang kemuliaan daripada zakat. Ya, orang-orang yang melaksanakan zakat itu adalah orang-orang yang mulia. Sebaliknya orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat itu adalah orang-orang yang hina dan berbahaya buat dia, ya. Saya akan ulangi mungkin hadis ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bi hudah ila yaumiddin. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu taala wa man naf'a bihi wa bil darain amin. Qala wa qad takaffala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam bil jannah liman addaha wa ata biha ala wajhiha as-sahih. Faqala ukfulu li bi sittin akful lakum bil jannah. Qultu ma hiya ya Rasulullah? Qala as-salatu waz zakatu wal amanatu wal farju wal batn wal lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin. Jamin sama nih orang surga. Kalau sudah Nabi yang jamin udah pasti masuk surga. Mau enggak dijamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kitab peneru. Ya, ini Nabi yang mau jamin. Beliau bersabda, "Ukfulu li bisitin." Jamin oleh kalian 6 perkara. Artinya laksanakan di 6 perkara. Ya. Akful lakum bil jannah, aku jamin engkau surga. Kerjakan ini 6 perkara, aku jamin kalian masuk surga. Ya. Apa hadirin? Ditanya oleh sahabat, "Mahia ya Rasulullah?" Apa tuh yang 6 perkara itu ya Rasulullah? Ditanya sama sahabat. Qala, yang pertama as-salatu. Salat. Salat apa? Salat fardu yang 5 waktu. Karena amalan apapun apabila kita tidak melaksanakan salat akan tertahan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam itu yang paling pertama adalah setelah iman kepada Allah, mengucapkan syahadat la ilaha illallah, melaksanakan salat yang 5 waktu. Jangan ditinggal itu salat 5 waktu. Gunanya apa? Amal kita semua insyaallah ke bawah, keangkat dengan salat ini. Ya. Di dalam sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila ada di depan rumah kalian, atau bagaimana pendapat kalian apabila di depan rumah kalian ada sungai yang mengalir, kemudian kalian mandi di situ 5 kali sehari, kira-kira kotoran masih berbekas apa tidak? Kata Rasulullah SAW. Tanya sama sahabat ini. Lihat Rasulullah kalau mendekatkan makna. Ya. Gal ala babi ahadikum nahrun yang tasilu minhu kullu yawmin 5 marrat. Mana hadisnya begitu? Ayabqa min darunihi syai'? Apakah bakal ada sisanya kotorannya kalau itu orang ada sungai mengalir sehari mandi 5 kali? Kata sahabat, "La ya Rasulullah." Enggak bakalan. Kata Rasulullah, demikian pula sembahyang 5 waktu. Fakadzalika mathul shalawatil khams.
Yamhullahu bihinnal khotaya. Allah menghapus dengan sholat itu dosa-dosa kita. 5 waktu itu menghapuskan dosa-dosa kita. Seperti orang mandi kotor 5 kali sehari, bersih. Lebih bersih lagi barangkali ya, 5 kali. Nah, kita disuruhnya sama dokter cuma 2 kali, ini 5 kali. Ngalir lagi kalinya. Ya. Nah, makanya sholat jangan main-main dengan sholat. Habis itu jangan lupa juga Al-Quran. Habis itu jangan lupa juga sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini penyelamat semua nih. Sisanya kita hadir majelis-majelis ilmu. Orang awam seperti kita perlu hadir majelis-majelis ilmu. Buat ngasah jiwa kita. Ngebersihin jiwa kita. Ngebersihin hati kita. Ngebersihin pemikiran kita. Di mana tempatnya? Di sini majelis-majelis ilmu. Ya. Di mana ada majelis ilmu, kita bisa hadir, bismillah hadir. Jangan ditinggal. Ajak keluarga supaya juga sama-sama ya mendengarkan. Baik. Jadi yang pertama sholat. Orang yang menjaga sholat Nabi jamin masuk surga. Balikin sama kita, nggak ngejaga sholat dijamin nggak? Nggak dijamin. Ya. Yang kedua yang berhubungan dengan pelajaran kita, az-zakah. Kalau Anda merupakan orang yang sudah wajib zakat. Zakat kan enggak semuanya yang kena zakat itu. Pekerja kena zakat? Enggak kena zakat. Dagang ayam kagak kena zakat, tapi dagangnya ada. Ayam enggak kena zakat. Kuda enggak kena zakat, yang kena zakat kambing, unta, sapi, dan kerbau. Ya karena sama dengan sapi itu. Itu yang kena. Nah, tapi kalau dagang kan umum. Mungkin saja dia dagang sapi, bukan mungkin saja dia umpamanya dagang ayam, bukan ayam yang kena zakat, perdagangannya. Kan udah kita baca tuh. Perdagangan, pertanian, biji-bijian, emas, perak, dan harta karun. Nah, itu. Yang lain enggak. Enggak banyak lagi, tapi orang banyak enggak mau. Enggak banyak. 2,5%. Pajak masih lebih besar dari itu. Ya, ini bukan pajak dari Allah. Yang Anda keluarkan 2,5% itu untuk fuqara wal masakin, bukan untuk untuk ke Allah Subhanahu wa taala, bukan. Ganjarannya kembali kepada Anda. Siapa-siapa yang menjaga zakat dengan baik, Allah jamin masuk surga. Penyakitnya apa? Penyakit orang zakat itu apa? Pearl of the light. Apa artinya? Pelit. Itu yang menyebabkan orang nggak mau zakat. Kikir, takut miskin. Ya. Padahal dia dapat harta karena dengan izin Allah. Karena kekuasaan Allah. Kalau Allah mau ambil gampang, bakar, selesai. Dicuri, selesai. Atau entenya mati duluan, belum apa-apa. Bawa dosa besar. Jangan saudara. Ya. Kita harus ngitung sendiri. Yang betul-betul itu zakat keluarkan. Ente perdagangan tanggal 1 Muharram. 29 Dzulhijjah. Kan besoknya Muharram tuh. Ya kan? 1 hari bikin, kalau orang dagang apa namanya? Kalau di akhir tuh tutup buku. Jangan dagang dulu, berhenti dagang. Kenapa? Ngitung zakat, bukan ngitung keuntungan dan ngitung gaji pegawai, bukan. Ngitung zakat. Ada nggak yang begitu? Jarang. Yang ada ngitung keuntungan, ngitung gaji pegawai, kasih hadiah untuk pegawai akhir tahun, itu yang ada. Tapi yang bilang saya mau hitung zakat, jarang. Begitu zakat sekedarnya. Nggak boleh zakat sekedarnya. Tidak boleh zakat sekedarnya, ada aturannya. Kalau itu binatang ada aturannya, kambing ada aturannya, unta ada aturannya, sapi ada aturannya, emas ada aturannya, perak ada aturannya. Harta karun ada aturannya. Semua ada aturannya. Perdagangan yang paling banyak ini 2,5%. 2,5% itu setelah dikeluarkan punya orang. Yang punya Anda. Bang John nanya, Bib, kalau orang utang belum bayar, masukin ke punya Anda. Nanti utang itu dibayar sama dia. Misalnya ini orang belum bayar utang, tapi duit kan duit Anda itu. Masukin dalam hitungan.
yang 20% untuk dikeluarkan. Misalnya Anda, ini hitungannya kurang lebih kan 80 gram emas 24 karat. Kalau sampai di situ harta kita, wajib dikeluarkan zakat kalau sudah jalan setahun. Sama dengan yang umpamanya nyimpen duit. Nyimpen duit nilainya sama dengan 80 gram emas 24 karat di bank, 1 tahun keluarin zakatnya tuh. Sebab uang dan emas dia juga. Jaminan uang adalah emas. Jadi yang punya duit jangan enak-enakan, oh Pak Habib saya nggak dagang Habib. Saya cuma nyimpen duit saja. Insya Allah jangan dimakan bunganya ya. Nyimpen duit saja, duit kita sendiri. Punya duit di bank nih. Harganya lebih dari 80 gram emas 24 karat. Anggaplah misalnya 100 juta. Anda punya 120 juta. Kena zakat nggak? Kena. Kalau batasan zakat nisabnya 100 juta, setiap lebih dari 100 juta, Anda harus zakat. Kurang dari 100 juta, 1 rupiah nggak perlu zakat. Tapi orang yang baik, walaupun tidak sampai dia berzakat. Berkah. Itu namanya sedekah. Keluarin 2,5%. 120 juta nih, saya nyimpen duit nih, 1 tahun. Nggak dagang Bim saya, tetap keluarin zakatnya. Karena itu uang adalah emas. Ingat nih, ini banyak orang yang nggak mau nih. Keluarin 2,5%. Nanti berkah itu. Kalau kita tidak zakati, bukan tidak mungkin terbakar, bukan tidak mungkin hilang, dirampok orang, bukan tidak mungkin Anda kena penyakit, habis tuh duit. Lah ente pakai, wala ente nikmati. Kenapa? Sebabnya kikir, tidak mengeluarkan zakat. Jadi banyak penyakit-penyakit gara-gara tidak mengeluarkan zakat ini. Saya ingatkan nih, kalau ada orang-orang kaya di sini, ingat, keluarin tuh zakat 2,5%. Kalau memang Anda orang ahli zakat, perdagangan, pertanian, atau tadi kehewanan, ya, sudah ditentukan. Ngerti nanya, tidak ngerti ngeluarinnya berapa, tanya. Tapi yang paling banyak adalah perdagangan. Dagang apa aja Anda? Dagang ayam deh, dagang burung puyuh deh. Namanya perdagangan, zakatnya bukan dagang burung puyuh, bukan dagang ayam, tapi zakat perdagangan. Urudut tijarah 2,5%. Keluarin saudara. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh kadang-kadang lupa. Sudah ngeluarin zakat, ngeluarin lagi pip, udah ngeluarin nih. Ana lupa, biarin nggak apa-apa. Tuh, ini lupanya bagus tuh. Mesti sering-sering gitu, yang lupa itu bagus yang begitu tuh. Ya, lupa dalam langkah menjalankan perintah Allah lebih bagus lagi. Nah kalau kedua kali itu namanya sedekah. Ada orang-orang dari saking bersyukurnya kepada Allah, bukan hanya harta perdagangannya, rumahnya dan isinya dihitung. Kalau perlu dirinya dihitung, dikeluarkan zakatnya. Tapi zakat diri kita kan sudah zakat fitrah. Ada orang begitu, dihitung tuh lemarinya, ininya, mobilnya segala macam. Padahal bukan harta perdagangan, bukan privat dia keluarkan juga. Tapi yang begitu saudara, jangankan maling, apa namanya yang suka ngurusin rumah tuh, rayap tahu, wah ini zakat nih, nggak liwat. Rumahnya keker bagus, rayap nggak mau. Rampok mau masuk, nggak mau. Nggak ada hasrat. Kenapa? Dijaga sama Allah. Karena dia yang menjaga hak Allah. Kalau Anda ingin dijaga harta dan kesehatan Anda, keluarin zakat dan nanti dijamin oleh Allah, dijamin oleh Nabi Muhammad masuk surga. Gampang. Kalau Anda sudah zakat, kemudian di sana kelihatannya mau masuk neraka, ketemu Rasulullah, ya Rasulullah, saya dulu ngaji, engkau mengatakan bahwa apabila mengeluarkan zakat akan dijamin olehmu. Kenapa saya mau masuk neraka sekarang? Pasti dibela oleh Rasulullah SAW. Dan itu nggak mungkin. Nabi mengatakan, jamin 6 ini, diantaranya zakat, aku jamin kamu masuk surga. 1 salat, kedua zakat. Jadi, ya, Bib saya nggak ada uang saya segitu. Saya dagang bahkan rugi. Betul modal saya 100 gram emas 24 karat. Tapi di akhir tahun ketika saya ikut tutup buku, ternyata turun. Cuman hanya setengahnya saja. Wajib zakat kan? Enggak wajib zakat. Tapi kalau Anda ingin berkah, keluarin 2,5%. Sedekah. Nanti diangkat lagi oleh Allah. Sebab zakat itu artinya an-nama wa tathhir, menumbuhkan dan membersihkan. Orang-orang yang berzakat hartanya akan tumbuh tambah banyak,
dan dibersihkan dari yang haram. Ya. Jadi yang kedua, zakat. Insya Allah kita dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, wal amanah. Yang ketiga, amanat. Orang tuh mesti punya amanat. Ketika orang-orang tidak punya amanat, banyak di negerinya yang miskin, banyak kejahatan, banyak perampokan, banyak segala macam. Kalau orang-orangnya tidak amanat. Alhamdulillah ya. Di Indonesia Masya Allah orang-orangnya amanat. Pemimpin-pemimpinnya kita amanat semua. Nggak ada korupsi, nggak apa-apa. Makmur ini negeri Masya Allah. Nggak ada saudara-saudara. Amanat semua. Kalau orang-orang amanat, apalagi pemimpin-pemimpinnya amanat, dijamin negeri itu bakal makmur. Kenapa ada negeri yang segala macam ada, rakyatnya susah? Gak usah repot-repot jawabannya. Berarti pemimpin-pemimpinnya tidak amanat. Alhamdulillah negeri kita nggak begitu. Ya, alhamdulillah negeri kita, alhamdulillah pemimpin-pemimpin kita jujur, ya, rakyat kita masya Allah makmur, ya, masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka diberi hidayah oleh Allah SWT dan kita lebih baik lagi, lebih jujur lagi, lebih amanat lagi, sehingga ini negeri lebih makmur lagi. Ini ada hubungannya tuh, ya, amanat. Nggak ada agama bagi orang yang tidak ada. Kalau nggak ada agama bagi orang yang tidak punya amanat. Bagaimana saudara? Agama ini kan amanat semua. Ente sholat ada yang nyuruh. Hei, sholat. Dengar azan betul. Kewajiban sholat kan disampaikan di dalam Al-Quran, hadis, ulama nampaikan. Tapi kan nggak ada yang maksa-maksa ente. Oh, tidak sholat saya tembak kamu. Ada begitu? Enggak. Amanat. Nggak ada yang lihat. Sembahyang subuh. Nggak ada yang lihatin. Puasa nggak ada yang lihatin. Ini amanat. Agama ini amanat. Maka orang-orang yang tidak amanat berarti agamanya mesti dipertanyakan. Makanya Anda kalau mau tidak amanat, mau nyuri, mau korupsi, mau merugikan orang lain, tanyakan. Ini Anda sudah benar belum? Amanat nggak nih? Agama saya bagaimana nih? Kan kita ngaji, makanya mesti ngaji, jadi paham. Ada orang-orang yang menganggap korupsi itu nggak apa-apa, pinter nggak apa-apa. Dia petugas, ada yang salah, hukum, nggak usah ke hukum, bayar, ambil. Dia pikir itu pinter, dia pikir itu tanda damai. Lah, itu tidak amanat. Hukumnya, kok pelan-pelan sih pada takut? Hukumnya haram, saudara. Haram. Yang nyogok dan yang disogok sama-sama dosanya tuh. Kecuali yang nyogok terpaksa. Di sebagian negeri harus nyogok terpaksa. Dia yang al-murtashi, yang disogok, yang disogok yang bertanggung jawab kepada Allah. Kadang-kadang nggak jalan masalah kalau nggak nyogok. Terpaksa ini orang. Dia di satu negeri, bukan di Indonesia nih, sana. Daerah India belasan tuh. Semua pakai nyogokan. Semua pakai sogokan. Dia boleh tertawa. Dia boleh senang. Dia boleh kaya. Tapi kan bakal mati. Kadang-kadang belum mati juga udah kelihatan, saudara. Pernah penyakit. Mati nggak bilang-bilang. Ya maksudnya mati memang nggak bilang-bilang. Cuman ada mati, orang kan kalau mati sakit dulu, ya kan? Jenguk dulu. Ini enggak. Berangkat pagi, pulang, udah di ambulan. Udah diambil dari peredaran. Matinya mendadak. Ya, Rasulullah alaihi. Jangan. Kalau Anda ingin masuk surga, ingin jaminan dari Rasulullah SAW, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan zakat kalau Anda ahli zakat, dan harus amanat. Amanat ini buat semua. Kaya, miskin harus amanat. Yang miskin juga harus amanat. Iya, saudara. Harus amanat. Pak, tolong Pak, saya minta buat makan, padahal bohong. Itu udah ngebohong juga, nggak amanat, termasuk nggak amanat juga tuh. Ya, buat makan, semua mau buat makan, padahal buat mabok. Atau buat kumpulin. Di sini dia jadi musafir, di kampungnya orang kaya besar, pulang naik pesawat. Saya kasih tahu saudara,
Meminta-minta hukumnya boleh. Selama memang Anda butuh. Tapi sampai kapan nggak boleh dijadikan apa namanya profesi minta-minta, enggak. Itu terpaksa untuk menutup kebutuhan saja. Misal Anda perlu makan hanya 5.000, minta buat makan nih saya. Oke, silahkan. Masih ganjaran tuh, yang beri ganjaran, yang nerima ganjaran. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Kata Nabi, yang tangan di atas yang ngasih lebih bagus dari yang bawah. Itu kalau yang bawah nggak perlu, tapi kalau yang bawah perlu, sama-sama dapat ganjaran. Dia dapat ganjaran juga. Minta. Lihat, 5.000 nih, udah berhenti. Begitu saudara, baru boleh tuh. Kalau lebih dari itu jadi haram nanti, nggak bisa, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Sekedar keperluannya saja, tapi sekarang kan nggak jadi profesi saudara. Macam-macam segala profesinya. Ada yang pakai apa? Baju badut, ada yang pakai itu ondel-ondel, ada yang pakai ini, wah macam-macam. Jadi profesi itu minta-minta, nggak boleh, haram, nggak boleh. Kita nggak harus minta-minta. Ya, orang harus aziz. Dan ketika minta-minta itu batasannya, secukupnya yang dia perlu. Selesai, udah. Tapi nggak ada kan yang begitu. Begitu dapat 500, misalnya keperluannya 500, dapat 1.000, aduh pengen lagi. Itu tambah lagi, terus nggak ada berhentinya. Dan terus tiap hari, itu kan profesi namanya. Enggak. Demi Allah saudara, Allah itu kan menurunkan rezeki buat semua orang. Memang nasib orang lain-lain, ini kaya, ini miskin, ini sedang. Tapi semua Allah kasih rezeki. Nahnu narzuqukum, Allah katakan aku memberikan rezeki kepada kalian. Ya, yang ngatur rezeki itu Allah, bukan orang. Kalau yang ngatur rezeki orang, semua pengen senang, tapi nggak senang kan lain. Nggak usah repot-repot deh, warung 3 sama dagangnya, lakunya sama? Nggak sama. Nggak sama. Kenapa? Yang ngatur Allah, bukan kita. Kita tinggal cari aja, sisanya terserah Allah. Ya. Yang ngaturnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mau usaha, nggak perlu dia ngamen. Nggak perlu. Ini biasanya, maaf, mungkin nggak semua ya, biasanya orang-orang yang cuma minta-minta itu, biasanya kalau dia sehat, itu dia kena penyakit. Di dalam bahasa Inggrisnya, penyakitnya ma'afdeles. Ya. Apa? Bahasa Inggrisnya luar biasa orang Kemayoran. Luar biasa orang. Males saudara itu mau. Punya penyakit males. Kalau dia memang punya orang yang punya harga diri, nggak mau begitu. Saya banyak lihat orang yang nggak punya tangan, dia kerja, bikin ini bikin itu, orang kesian sama dia, dagang. Kakek-kakek, masya Allah, nggak minta dagang. Nggak malu tuh anak-anak yang pakai baju gini, genjreng-genjreng di depan orang tua tuh nih, dagang. Dagang tisu, dagang kue, jadi pemulung, lebih mulia dari minta. Orang kalau minta-minta dihinakan orang, saudara. Ya, jadi silakan. Kalau memang minta secukupnya, bukan dijadikan profesi, nggak boleh. Kalau minta-minta dijadikan profesi, orang mau minta-minta semua, saudara, enak. Tinggal begini terus, begini, nggak bisa. Ya, jangan. Muliakan diri Anda, cari kerja. Kalau dari tukang batu, dari tukang angkat, bersihkan, bisa tuh. Kalau mau, memang nggak mau, saudara, maunya malas, mau enak aja. Ujungnya juga nanti duitnya dipakainya karena jalannya nggak benar, dipakai nggak benar. Dapat duit dipakai mabok, dipakai zina, duitnya nggak betul. Coba lihat, begitu saudara-saudara. Ya, baik. Jadi hadirin, sholat, zakat, amanat, 3 tuh, masih 6. Apalagi hadirin, wal farju. Wal farju, kemaluan. Bang Ajis nanya, Bib, apa urusannya kemaluan nih? Oh, ada urusannya Bang Ajis. Orang kalau menikah halal, dapat ganjaran. Balikin berzina, haram nggak? Haram. Nabi ketika ditanya yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, dia bilang 2 lubang.
Aktsar majhulun nas annaro, ya, al-ajwafan, dua lubang. Al-fam wal farj. Mulut dan kemaluan. Kalau tidak dijaga, itu paling banyak memasukkan orang ke dalam api neraka. Jaga. Kemaluan kita jaga. Mulut kita jaga. Kalau jadi suami, jangan ngaco. Istri, jangan selingkuh. Kita kan yang kalian yang selingkuh siapa? Istri mulu kan selingkuh. Suami juga jangan selingkuh, karena suami juga bisa selingkuh, Bu. Saya membela ibu-ibu nih. Kan istri aja selingkuh. Emang suami nggak bisa selingkuh? Suami bukan selingkuh, 7 lingkuh. Bisa. Ya? Bisa. Nggak boleh sama. Laki perempuan sama. Harus jaga kemaluannya dari yang haram. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan didekati. Bukan jangan masuk, jangan didekati. Itu zina. Ya. Makanya kalau ada tempat-tempat perzinahan di tempat jangan diam, gerebek. Kalau ada Pak RT di sini jangan didiamin tuh. Kalau ada misalnya orang-orang yang kerjaannya begitu di kampung kita, sir, gak usah di kampung kita, bikin sial nanti. Kecuali dia mau bertobat baik. Jangan terima orang-orang begitu, yang tukang zina, yang tukang mabok, jangan terima. Ya, kan ada tuh kos-kosan. Jangan main terima aja. Anda punya kos-kosan terima, perempuan, waduh, kayak bener nih perempuan. Lihatin apa kerjaannya. Apa kerjaannya? Ya. Kalau dia benar-benar karyawan, baik kerja, nggak apa-apa. Tapi kalau dia kerjanya dari hasil uang itu, nasallallahu alaihi, jangan diterima, saudara. Uang yang kita terima juga jelek, uangnya haram. Ya. Nah, jadi kemaluan dijaga. Nah, itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, wal batnu, perut. Beb, gimana jaga perut, Beb? Jangan tadi perut, bukan. Pakai minyak angin, bukan. Jaga perut itu maksudnya yang masuk ke perut dijaga. Jangan main embat aja masuk semua, yang haram masuk. Babi masuk, minuman keras masuk. Ini yang udah jelas dari duit judi masuk. Duit dari khianat masuk, duit dari korupsi masuk ke perut. Bahaya tuh, saudara. Orang yang begitu nggak dijamin sama Nabi Muhammad SAW. Jaga perut kita. Jangan makan barang-barang yang haram. Jangan. Nah sekarang saudara, Anda juga harus mengharamkan produksi-produksi Yahudi. Ayo saudara. Kenapa sih? Habib Rizik kemarin dulu, saya kutip ya omongannya. Kenapa kita harus masih tetap minum kopi di mana? Starbucks. Makan di Kentucky. Banyak lagi tuh. Ya yang punya Yahudi itu. Unilever tuh banyak produksinya Yahudi semua. Sekarang ada lagi. Ada inian kan tuh. Yang buat ngelihat itu Yahudi, bukan apa namanya? Aplikasi. Pakai aplikasi lihat. Ini Yahudi buat. Jangan beli. Ya benar yang jual bib ini kafir juga. Tapi lumayan kalau bukan Yahudi bunuh-bunuhin muslimin tiap hari. Bukan hanya dengan senjata. Ya. Jahatnya Yahudi kalau Anda mau tahu. Supaya Anda paham, mungkin Anda nggak mau kerja tuh, orang yang baik nggak mau kerja, berhenti dari McDonald, berhenti dia. Tahu Yahudi jahatnya kepada orang Islam bagaimana? Orang Palestina itu nggak takut mati, kepengen mati. Kenapa? Karena cair kan? Berebut matinya, berebut. Jenazahnya katanya wangi. Ada satu orang jenazah sudah hancur badannya, itu dimasukin di plastik. Sebagian badannya itu dimasukin di plastik. Ditaruh di dalam kamar. Kalau sekarang kita ada bangke, jangan bangke manusia deh, pakai tikus kan bau. Apalagi bangke manusia, paling baunya bangke manusia. Itu wangi, saudara, kamarnya itu dari dagingnya dia tuh. Karena matinya syahid. Sementara orang-orang Yahudi busuk sebentar. Itu seperti itu tuh. Karena dijaga oleh Allah SWT. Anda mau ngomong apa nih? Jahatnya mereka. Bukan hanya dengan senjata ditembak. Orang yang busak salah anak-anak kecil, orang-orang tua yang nggak punya salah, ya kan merangi, bukan Hamas nggak kelihatan, orang sipil yang dia ditembak. Kemarin perkemahan mengungsi masih dibom juga. Apa ini?
Oh, Amerika sama sama dia, Inggris apa sih yang bantu sama sama dia semua. Ya, kita nggak bisa nih. Ayo jangan bantu mereka. Di antara kejahatannya sudah pakai bom, sudah pakai senjata kimia lagi, pakai fosfor itu. Jadi kalau kena itu, nggak sekarang, udah dewasanya matinya. Bisa jadi paru-paru, hancur kulitnya dan segala macam. Yang lebih gila lagi saudara, dia ambil itu orang, dia bawa anjing-anjing yang nggak dikasih makan. Anjing-anjing nggak masuk nih di YouTube nggak ada nih, ini orang yang di sana. Anjing-anjing nggak dikasih makan. Diambil orang Palestina, dilukakan supaya keluar darah, dikoyak-koyak sama anjing sampai meninggal. Itu Yahudi. Masih mau Anda makan di tempat Yahudi? Masih mau Anda di tempat orang yang menolong kita tuh, yang membunuh muslimin dengan anjing? Siapa yang punya tuh? Yang punya McDonald, yang punya Kentucky, yang punya apalagi tuh, banyak tuh ya. Aqua termasuk di dalamnya. Danone itu orang Yahudi semua. Mobil Mercy itu Yahudi. Ya. Apa masih mau itu? Tuh, saudara kita digitukan di sana di Palestina. Semua orang diam. Karena apa namanya? Media udah punya dia semua. Nggak ada benernya orang Islam salah. Hamas salah, nggak bisa. Teroris. Dia akbar teroris di dunia ini. Amerika sama Yahudi itu akbar teroris. Paling besarnya teroris sebetulnya. Cuman dia balikin. Karena dia punya kekuatan. Sebetulnya orang Islam punya kekuatan. Kalau bersatu, imannya tetap, nggak ada yang bisa menang. Tapi kita udah diacak-acak. Nggak usah lah datang lagi. Nggak perlu tuh datang ke McDonald, makan minum di Starbucks. Nggak usah. Ente nggak usah ke McDonald, Mac Tegal. Punya kita, saudara-saudara. Iya, nggak usah. Starbucks ini nggak usah. Kopi biasa, kopi tubruk. Sama bak juga tuh. Ya. Kalau Starbucks, kita Starbucks, kopi tubruk. Ya. Punya kita, saudara. Nggak usah sama dia. Nggak mati kok kalau nggak makan di situ. Ayo sadar, saudara. Ini jihad kita nih. Di samping kita baca kunus nazilah, ini jihad kita juga. Samping doakan, ini jihad kita. Jangan dibantu. Biar bangkrut dia orang. Karena mereka membunuh saudara-saudara kita di sana. Muslim, jangankan bunuh, ngomong aja mau bunuh orang kafir, ditangkap. Tapi orang kafir, ayo kita hancurin Muslim, bunuh Muslim. Ada yang nangkap? Jangan di Israel, di sini juga sama gitu. Coba ada orang Islam ngomong, oh gini ini orang kafir, siapanya? Langsung ditangkap. Tapi kalau orang kafir ngomong begitu, nggak ada yang ngomong, diam. Masjid dihancurin, diam. Muslimin dibunuh, diam. Coba orang kafir. Satu Kristen, wailah satu Islam, dibunuh, rame semuanya. Tapi orang Muslim, nggak ada, diam. Mari saudara sadar. Kuatkan iman kita. Kuatkan keyakinan kita. Kita ini milik Allah semuanya. Mereka juga milik Allah. Tapi kan kita dalam keadaan benar. Sekarang mereka kan kufur. Jangan kalah dengan kekufuran, saudara. Minimalnya seperti itu. Jihad kita. Ya. Baik, kembali kepada yang sedang kita baca. Perut. Ya. Jaga nih perut dari makanan-makanan yang haram. Kata Sayyidina Ali, apabila orang tidak memperhatikan yang masuk ke mulutnya, nilainya sama yang keluar dari mulutnya. Apabila orang tidak memperhatikan apa-apa yang masuk di mulutnya, nilainya dia seperti yang keluar dari mulutnya. Paham omongan saya? Semua dimakan. Nilainya kayak yang keluar dari mulut, dari apa namanya? Dari perut Anda. Apa tuh? Nggak usah sebut, Anda udah tahu. Nauzubillah, nggak ada artinya. Ya, hati-hati saudara. Itu yang kelima tuh. Salat, zakat, amanat, kemaluan, perut. Yang terakhir lisan. Jangan sembarangan. Jangan ikut-ikutan. Dengar orang begitu ikut, dengar orang begini ikut, percaya. Jangan. Tabayyan dulu. Tabayyun dulu, jangan. Sekarang ini zaman fitnah. Nyalahin ini, nyela ini, nyela itu, ngebenerin yang salah, menyalahkan yang benar. Itu udah biasa sekarang.
Ada orangnya lagi, sutradaranya ngacak-ngacak begitu. Ya, Anda jangan. Anda orang-orang yang baik, Anda orang yang tahu ilmu, hadir di majelis ilmu, jaga mulut kita, jangan sembarangan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang dari jaganya dia punya mulut. Lawan bisa jadi teman. Teman apalagi kalau kita punya lisan dijaga. Tapi sebaliknya, orang tua bisa jadi musuh, istri suami jadi perang, tetangga jadi perang, kampung dengan kampung perang. Karena apa? Mulut. Mulut. Kalau tidak dijaga, bisa menimbulkan musibah yang luar biasa, saudara-saudara. Ya, kata lagu kan, memang lidah tak bertulah. Betul. Semua bisa jadi. Ya. Ada satu orang soleh mengatakan, li antarmiya insanan bisahmin ahwanu min antarmiya bilisanik. Apabila engkau melempar orang, menembak orang, ya, dengan memanah orang, menembak orang, memukul orang, ada kemungkinan nggak kena. Ada kemungkinan nggak kena, nembak mungkin meleset, pukul mungkin dia meles. Tapi kalau dengan mulut pasti kenanya. Nggak ada yang bisa ngeles kalau di mulut, pasti kena. Jadi pukul dengan senjata, dengan ini itu masih mudah ketimbang dengan di lisan. Kalau lisan ini nggak ada ngelesnya, kena pasti orang tuh. Kena saya jadi, waduh, sakit dah hati. Ntar macam-macam ujungnya. Apalagi kalau orang yang nggak takut kepada Allah. Nah, jadi dijaga ini lisan. Nah, Nabi mengatakan 6 masalah ini kalau dijaga, Nabi jamin masuk surga. Yang pertama sholat, yang kedua zakat, yang ketiga amanat, yang empat jaga kemaluan, yang kelima jaga perut, dan yang terakhir jaga lisan. Mudah-mudahan kita bisa semuanya, amin ya rabbal alamin. Jadi hadis tadi yang berhubungan dengan apa yang kita pelajari adalah zakat. Selanjutnya, wa qad sa'ala rajulun nabiyana sallallahu alaihi wasallam faqala akhbirni bi amalin yudkhiluni jannah. Enak ya kalau sama Nabi, enak kita bisa cerita tentang minta surga. Kalau sekarang nggak ada. Bib, saya pengen masuk surga, Bib gimana? Gua juga nggak tahu. Ente ngasih mau surga Allah yang ngatur. Ya memang ada cara-caranya. Tapi kalau Nabi kan tahu. Langsung jawabannya enak. Datang satu orang kepada Nabi, ya Rasulullah, kasih tahu saya amalan yang bisa menyebabkan saya masuk surga. Bagus pertanyaannya. Ya. Qala, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan disekutukan dengan yang lain. Itu bisa masuk surga kita. Wa tuqimus shalah, dan salat jaga. Setelah kita iman kepada Allah, jaga salat. Wa tu'tiz zakat, dan berikan zakat kalau Anda memang orang yang wajib zakat. Kemudian yang terakhir, wa tasilur rahim, sambung tali silaturahmi. Itu banyak macamnya, ya. Tadi nggak ada silaturahmi, sekarang ada silaturahmi. Jadi jangan syirik kepada Allah, laksanakan salat, bayar zakat, puasa bayar zakat, kemudian menyambung tali silaturahmi. Saya udah jelaskan silaturahmi itu, saudara. Kalau kepada ibu, bapak, paman, bibi itu mah wajib, jangan pakai ngomong itu. Silaturahmi itu yang paling kuat kelihatannya di sana adalah keluarga istri, keluarga suami. Keluarga istri silaturahminya kepada keluarga suami. Keluarga suami silaturahminya kepada keluarga istri. Kalau yang dekat-dekat kita wajib, nggak usah pakai ngomong silaturahmi. Ibu, bapak, paman, ponakan, anak, apalagi, ya. Nah, itu kita itu mertua, orang tua kita sendiri. Yang biasa agak jauh itu keluarga istri. Kalau bagi suami, keluarga suami. Kalau bagi istri, itu yang banyak godaannya tuh. Ya. Biasanya kan keluarga istri nggak demen sama keluarga suami, kadang-kadang gitu. Demikian pula keluarga suami kadang-kadang nggak demen masuk keluarga istri. Nggak, mesti ada silaturahmi, mesti ada hubungan baik. Ya.
Ini juga menyebabkan kita masuk surga tuh, silaturahmi. Berarti kalau sebaliknya kan bisa menyebabkan kita neraka kalau kita qati'atur rahim, memutus tali silaturahmi. Enggak ada masalahnya. Ya, enggak boleh. Wa fi riwayatin annahu qala dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ada lagi satu orang, ya Rasulullah, tunjukkan saya, kalau saya amalkan nih amalan, saya masuk surga. Lain lagi nih. Qala, dijawab oleh Nabi, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan disekutukan. Alhamdulillah kita udah muslim. Nyembah Allah. Ya. Kemudian wa tuqimus shalah al-maktubah, laksanakan salat 5 waktu. Wa tu'tiz zakah al-mafruḍah, keluarkan zakat wajib. Emang ada zakat yang enggak wajib? Ada. Sunnah maksudnya sedekah. Ya. Nah. Kemudian wa tusumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Terus orang itu bilang, walladzi nafsi biyadi. Demi Allah yang diri saya ada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala, takdirnya, menentukan takdirnya. La azidu ala hadza wala anqus minhu. Kata orang yang nanya, demi Allah saya enggak bakal ngurangin, enggak bakal ngelebihin. Ini aja yang mau saya kerjakan. Nabi bilang apa? Jalan nih orang. Setelah dapat jawaban dari Nabi, jalan. Kata Nabi, man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadza. Siapa yang ingin senang melihat ahli surga, lihat sama orang itu tadi. Yang minta petunjuk, dikasih petunjuk oleh Nabi, terus dia bilang, saya nggak bakal nambah, nggak bakal ngurangin. Begitu. Jadi saudara, orang Islam ini, kalau dia benar-benar sholat 5 waktu, kalau dia kaya, zakat benar, puasa benar, masuk surga. Masuk surga, saudara. Tapi kenapa orang banyak yang nggak naik? Ujiannya banyak memang. Itu saja Nabi bilang, nih orang surga, kata Nabi. Berarti orang yang iman kepada Allah, jaga sholat 5 waktu, jaga zakah yang memang sedang kita pelajari ini, ya, jaga puasa Ramadan, itu aja kita kerjain nih, yang rukun Islam nih, sholat 5 waktu, zakat kalau wajib, kalau bisa, kalau memang ahlinya dia zakat, haji begitu juga, puasa, insya Allah. Dengan itu saja, barangkali nggak punya amalan-amalan yang lain, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga dengan tanpa hisab, insya Allah, ya, dengan izin Allah dan berkat karena Nabi Muhammad SAW kita diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat buat saya dan saudara-saudara dan bisa kita amalkan sehingga insya Allah sama-sama kita menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.